bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Quran, bukan tempat ritual-ritual ibadah, kecuali ibadah-ibadah yang telah datang dalil yang menganjurkannya. Contohnya ketika kita ziarah pemakaman, kita dianjurkan membaca zikir Assalamualaikum ahlad diyar yaghfirullahu lana walakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Juga seandainya seseorang terluput dari solat jenazah seorang mayat, kemudian mayat tersebut telah dikuburkan dan belum lama, maka diperbolehkan dia melakukan solat jenazah di kuburan. Kenapa boleh? Karena beberapa alasan. Yang pertama, ada dalilnya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mensolati jenazah seorang wanita yang hitam pekat, dahulunya sering menyapu masjid. Ya, ketika dia meninggal dunia dan disolatkan jenazahnya, Nabi tidak diberitahu. Kemudian Nabi SAW melakukannya di sisi kuburan. Yang kedua, solat jenazah tidak ada ruku dan sujud di situ, sehingga ketika orang melakukannya dengan hanya kondisi dan hanya dengan berdiri, orang nggak menganggap dia sedang menyembah kuburan. Tapi membaca yasinan di sisi Al-Quran, salawatan, apalagi menjadikannya rutinitas setiap malam Jumat, setiap bulan atau setiap tahun, ini nggak ada dalilnya. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Di pemakaman syuhada, Nabi juga nggak pernah datang ke kuburan Sayyidah Khadijah membentangkan tikar, kemudian salawatan di situ, yasinan, zikir-zikiran, apalagi joget-jogetan di kuburan. Nasallallahu salam wal afiyah. Demikian juga para sahabatnya setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mendatanginya kemudian bacakan Al-Quran, salawatan di situ, zikir, salat ghaib atau i'tikaf di situ. Kenapa? Karena mereka tahu itu terlarang dan tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.